Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marcelinus Franky Indrianto, NIM 1805075005. Saya dari kelas A, angkatan 2018. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Metode Pembelajaran Bahasa Indonesia, saya akan melakukan video praktek pengajaran atau video praktek mengajar siswa SMP kelas 3 dengan materi pokok teks pidato persuasif. Di dalam materi pokok teks pidato persuasif ini terdapat kompetensi dasar dan kompetensi inti. Berikut akan saya uraikan kompetensi dasar dan kompetensi inti di dalam materi teks pidato persuasif untuk siswa SMP kelas 3 berikut. Kompetensi dasar 3.3 mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan di dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang pernah didengar atau dibaca. Kemudian kompetensi inti 3.3.1 peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis pidato persuasif. Kemudian 3.3.2 peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik pidato persuasif. Kemudian 3.3.3 peserta didik dapat menentukan gagasan utama teks pidato persuasif. Kemudian 3.3.4 peserta didik dapat menganalisis pesan-pesan teks pidato persuasif. Kemudian 3.3.5 peserta didik dapat menganalisis struktur teks pidato persuasif dari segi struktur. Berikut kompetensi dasar dan kompetensi inti dari materi pokok teks pidato persuasif untuk siswa SMP kelas 3. Di dalam video ini akan saya lakukan praktik pengajaran berdasarkan materi yang telah diuraikan tersebut di dalam bentuk video yang akan kita lanjutkan berikut. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Bapak harap kabar kita baik selalu ya, dan sehat selalu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kelas kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita memulai kegiatan kita dengan berdoa. Dan Bapak akan memimpin kita dalam berdoa pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai kelas, Bapak akan melakukan absen. Bapak akan melakukan presensi agar kita tahu siapa saja yang tidak hadir. Baik. Adi, apakah hadir? Hadir. Musdin hadir. Komar hadir. Rido hadir. Rina, Rika, Erni, Natasha, Agus. Baik, Bapak rasa hadir semua di dalam kelas kita pada pagi hari ini. Di sini apakah sudah ada yang pernah mendengar atau membuat teks pidato persuasif? Bapak ingin tanyakan. Pasti sudah pernah melakukan atau membuat teks pidato persuasif, tentu saja, namun belum sepenuhnya mengetahui bagaimana struktur dan penyusunan teks pidato persuasif tersebut. Bapak harap kita dapat mengetahui tentang teks pidato persuasif ini ya, dengan tujuan kita untuk mengetahui bagaimana struktur ataupun susunan teks pidato persuasif ini. Di dalam teks pidato persuasif ini, kita pasti terdapat pengalaman yang kita buat, misalnya kita pernah buat teks pidato persuasif ataupun membuat sebuah naskah pidato atau melakukan kegiatan berpidato, sehingga dapat diartikan atau dapat kita pikirkan bahwa teks pidato persuasif ini sangat penting di dalam kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan kita sehari-hari. Kemudian pentingnya dari kita mempelajari teks pidato persuasif ini, yakni sangat berguna dan bermanfaat bagi kita, bagi jiwa public speaking, jiwa rasa ingin berbicara, rasa ingin tahu kita sangat penting. Kemudian
kita harus fokus terhadap materi ini, kita harus memahami materi ini karena materi ini sangat penting. Banyak orang di luar sana seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo melakukan pidato-pidato, itu adalah jenis-jenis pidato yang mereka sampaikan bisa dikategorikan pidato persuasif. Sehingga itu kita harus termotivasi, kita harus memahami seperti apa teks pidato itu supaya kita dapat berbicara dengan baik. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya Bapak akan bagikan teks pidato yang akan Bapak bagikan. Teks pidato persuasif ini masing-masing kalian baca dan kalian cermati terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan kepada Bapak. Akan Bapak bagikan. Ya, silahkan. Ya. Baik, silahkan materi tersebut dicermati dan dipahami dahulu tentang teks pidato persuasif. Jika ingin ditanyakan, silahkan nanti bertanya saja kepada Bapak. Nah, teks pidato persuasif ini sangat penting di dalam kehidupan kita, terutama di dalam kegiatan public speaking atau kegiatan kita berbicara di depan umum. Kegiatan berbicara di depan umum pasti sangat merupakan sebuah kegiatan yang sangat sulit kita lakukan biasanya. Terkadang banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya gugup, rasa takut, kurang memahami materi, dan sebagainya. Di dalam teks pidato persuasif ini kita dapat memahami seperti apa cara kita menanggapi atau memberikan gagasan, memberikan pikiran, pandangan, atau arahan di dalam teks pidato persuasif ini. Sehingga dengan adanya dengan adanya kegiatan ini kita dapat mengetahui teks pidato persuasif itu seperti apa, dan kita dapat melakukan praktek teks pidato persuasif itu di luar ataupun pada kegiatan-kegiatan tertentu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, setelah Bapak sampaikan tadi bahwa di dalam teks pidato persuasif ini diketahui bahwa teks pidato persuasif adalah teks yang mengungkap gagasan, mengungkap pemikiran, pandangan, atau arahan yang harus kita tumpahkan, yang harus kita jabarkan di dalam sebuah kegiatan berbicara di depan. Baik, ada yang ingin bertanya? Ya, Komar. Bapak ingin bertanya, Komar apakah pernah melakukan kegiatan berpidato atau menulis naskah pidato? Pernah. Pidato apa, Komar? Oh, iya, bagus. Nah, Komar patut kita contohi ya, karena dia pernah melakukan kegiatan berpidato di depan orang banyak, yakni pada kegiatan 17 Agustus tadi Komar ya. Komar sangat baik dalam melakukan kegiatan berpidato. Nah, itu adalah pentingnya kita melakukan kegiatan atau memahami teks pidato persuasif untuk mengungkapkan gagasan atau pemikiran kita dalam sebuah teks pidato persuasif. Kemudian untuk selanjutnya, apakah yang ingin bertanya? Ya, Andi, apa pertanyaan Andi? Oh, betul. Ya, teks pidato sangat penting bagi kita, merupakan karena di dalam melakukan sebuah public speaking atau kegiatan berbicara di depan, kita harus melakukan penulisan naskah pidato terlebih dahulu, sehingga kita dapat memahami seperti apa naskah pidato yang akan kita sampaikan ataupun kegiatan pidato yang akan kita sampaikan nanti. Ya, begitu. Nah, baik, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak kira cukup sekian dulu untuk kegiatan ataupun untuk materi tentang teks pidato persuasif. Bapak harapkan dapat dipelajari materi ini kembali. Naskah yang telah Bapak bagi tadi untuk dipelajari kembali, untuk dipahami kembali. Ya, seperti seharusnya kita ketahui bahwa naskah pidato ataupun teks pidato persuasif ini sangat penting bagi kita, bagi setiap peserta didik maupun kepada guru-guru juga sangat penting teks pidato persuasif ini supaya kita dapat mengetahui gagasan, pemikiran, dan pandangan kita atau arahan kita di dalam melakukan pidato atau melakukan kegiatan berbicara di depan, sehingga kegiatan tersebut sangat penting dilakukan. Kemudian
Bapak ingin bertanya nih kepada kalian semua, apakah paham terhadap materi yang telah disampaikan? Jika sudah paham, Bapak ingin bertanya kepada Komar, apakah paham materi yang Bapak saya sampaikan tadi? Baik. Ya, teks pidato persuasif. Ya, baik, teks pidato persuasif sangat bermanfaat. Kemudian, untuk selanjutnya Bapak ingin kalian dapat mempelajari materi-materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Kemudian Bapak ingin bertanya kepada Musdin, apakah paham tentang teks pidato persuasif tadi? Ya, terima kasih Musdin. Musdin sangat baik, bagus, paham tentang teks pidato persuasif. Bapak harapkan kalian dapat melakukan atau dapat memahami teks pidato persuasif ini dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk selanjutnya Bapak beri tugas kepada kalian, yakni setelah Bapak kasih tadi teks pidato persuasif dari Bapak sendiri, kemudian Bapak sampaikan tugas kepada kalian untuk membuat teks atau naskah pidato persuasif individu dari diri kalian sendiri. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan praktek pidato di depan kelas. Itu yang Bapak harapkan ya. Untuk selanjutnya Bapak harapkan begitu, Bapak berikan tugas, kalian dapat memahami, mengerjakan, dan dapat nanti kita praktekkan kegiatan pidato persuasif seperti itu ya. Baik, kemudian Bapak akan menulis atau mengisi jurnal kelas pada pagi hari ini, jam pertama. Baik, Bapak rasa cukup kelas kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan kalian dapat belajar, dapat memahami apa materi yang telah Bapak sampaikan, sehingga materi tersebut dapat bermanfaat bagi kalian dan bagi orang-orang lain. Bapak harapkan juga kalian dapat penuh belajar untuk memahami setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru lain juga. Kemudian untuk kegiatan membantu orang tua, kegiatan belajar mengajar di rumah, itu sangat Bapak perlukan, sangat penting bagi kalian semua. Baik, Bapak rasa cukup sampai di sini dulu kelas kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mengakhiri dengan berdoa. Baik, akan Bapak pimpin doa pada pagi hari ini. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Ya, sekian kelas kita pada pagi hari ini. Bapak harapkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat dipahami, dapat dipelajari kembali dan diulang kembali. Sekian dan terima kasih. Baik, berikut video pengajaran yang telah saya buat, yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya atas nama Marcelinus Franky Indrianto, NIM 1805-075005, kelas A 2018. Mohon maaf jika banyak kekurangan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih.